Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ngaji yang terakhir ya. Silakan disimak tapi tidak pakai makna gandul, kita baca, kita artikan saja. Karena banyak santri kolonial sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat pemalu. Dan kita tahu bahwa malu itu syu'bun minal iman, al-haya'u minal iman. Maka man la haya'a kal bahaim. Jadi tidak pakai baju, tidak pakai busana ya biasa saja kalau tidak punya rasa malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kamu kalau sudah nggak malu ya silakan berbuat apa saja. Begitu juga Nabi sangat tawadhu. Tawadhu itu terutama adalah mengakui kebenaran dari pihak lain, dari orang lain. Tawadhu. Takabur itu menolak kebenaran dari orang lain. Yang paling inti di sana ya, tawadhu, takabur, kebalikannya. Yakhsifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yakhlubu syatah wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyatin. Nabi itu biasa kalau sandalnya lepas itu diperbaiki. Yakhsifuna lahu, biasa diperbaiki. Kalau solnya lepas ya dilem, itu biasa. Memperbaiki sandalnya sendiri. Kalau bajunya sobek-sobek ditambal, dijahit sendiri. Wa yarqa'u saubahu wa yahlubu syatahu, bahkan Nabi itu biasa memerah susu kambing ternaknya sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, dan biasa dengan melakukan layanan terhadap keluarga. Jadi biasa mencuci sendiri, nyetrika sendiri, ngepel sendiri. Kalau pengen minum ya bikin minum sendiri, itu biasa. Lalu model kita ini kalau ada orang lelaki bikin minum terus, lo istrimu di mana? Saya itu ya sering ditanya begitu ya. Istrimu di mana? Emangnya istri itu babu apa? Tapi orang lelaki biasa menempatkan diri istri itu seperti babu. Jadi tukang nyapu, tukang nyetrika, tukang nyuci. Padahal itu adalah khidmah istri kepada suami dan keluarga. Jadi pahalanya luar biasa. Tapi kalau tidak melakukan, tidak dosa. Itu adalah semua tanggung jawab suami. Karena kalau istri itu dari keluarga yang biasa dilayani, maka suami harus menyiapkan pembantu. Kalau tidak mampu membayar pembantu, ya dia sendiri yang menjadi pembantu. Nabi itu biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyatin, dengan penuh kegembiraan riang, dilakukan dengan enjoy, bukan terpaksa. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu juga mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Senang, wa yajlisu ma'ahum, dan mereka Nabi itu bergaul, bercengkrama, cangkruan, kalau bahasa Surabaya itu ya, cangkruan bersama orang-orang fakir.
tongkrongannya bersama orang-orang fakir. Nah kalau kita tidak, karena kalau yang digauli itu orang fakir berarti kelasnya menjadi orang fakir, bukan sosialita, bukan kelompok the have, orang-orang yang berada bukan. Tapi Nabi kebalikannya. Maka ada doa sekti Nabi yang kalau diijazahkan kepada kita, kebanyakan tidak berani mengamalkan. Tidak mau mengamalkan. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya. Waj'alni fi zumratil masakini. Tapi ada lagi wa amitni juga miskinan. Hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan juga dalam kondisi miskin, dan jadikan kami jadi kelompok orang-orang miskin. Ini ijazah ini kalau diberikan banyak orang yang menolak. Wa ya'udu mardohum. Nabi biasa membesuk orang-orang yang sakit. Wa yusyayyi'u janaizahum, mengiring jenazah ke kuburan. Maka kita terkenal itu, ada hadis yang terkenal ya. Begitu kita takziah datang kepada orang yang wafat, kita dapat pahala kalau dibandingkan adalah sebesar gunung Uhud. Lalu kalau kita mau ikut menyolati berarti dapat 2 gunung Uhud. Kalau kita mengantar jenazahnya ke kuburan, lengkap, genap menjadi 3 gunung Uhud pahala. Jadi hanya mendatangi orang mati, kemudian menyolati, kemudian datang ke kuburan itu dapat 3 gunung Uhud pahala. Besar, gunung Uhud ya besar. Walaupun gunung Uhud itu kalau di Indonesia ya sebenarnya masih bukit, ya. Bukit. Belum sekelas Gunung Slamet, Gunung Rinjani, Gunung Bromo gitu, bukan. Masih sekelas bukit. Maka biasanya juga disebut bukit, bukan gunung. Walayah kiru fakiron adqa'ahul faqru wa asfa. Jadi Nabi tidak pernah menyepelekan, menghina, menempatkan orang fakir itu sebagai orang yang hina, tapi sangat menghormati, mendampingi dan menghibur, membuat mereka qanaah dan sabar. Wa yaqbalu al-ma'dzirata. Nabi itu biasa menerima argumen, menerima alasan bagi orang yang punya alasan atau punya uzur. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Jadi Nabi tidak pernah membalas, mengimbangi seseorang dengan sesuatu yang membuat orang itu jengkel. Wa yamshi ma'al armalati wa dzawil ubudiyah. Nabi biasa berjalan bersama-sama diiringi oleh armalah, itu janda ya. Janda-janda biasa, tapi bukan janda kempling. Wa dzawil ubudiyah, dan budak-budak biasa. Jadi sangat merakyat. Kalau sekarang ada orang-orang yang mencitrakan diri merakyat, itu kan karena ada interest, ada kepentingan tertentu ya. Biar dikatakan merakyat, biasanya misalnya naik jet pribadi, kemudian misalnya naik ontel gitu ya. Nah, itu pencitraan. Nabi itu tidak, yang memang karakternya seperti itu, sangat merakyat. Maka semua lapisan digauli, diserawungi, bahasa Jerman ya, diserawungi, serawungi. Nah, wala yahabul muluka, wala yahabu al muluka, tidak berkenan untuk mendatangi raja.
Wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yardha liridho. Nabi itu marah karena Allah marah. Jadi kalau itu tidak berkenan bagi Allah, Nabi menyebabkan Nabi bisa marah. Nabi juga ridho kalau Allah ridho. Jadi marahnya Nabi itu karena Allah marah. Ridhonya Nabi itu karena ridho, bukan untuk menyenangkan atau khawatir ditinggalkan kawan, lalu dia mengikuti apa kemauan kawan gitu ya. Nabi tidak. Wa yardhu lillahi wa yardha liridhahu. Ridho ya karena Allah ridho, marah juga karena Allah marah. Wa yamshi khalfa ashabihi. Nabi biasa jalan di belakang sahabat. Padahal ciri-ciri orang mulia itu jalannya paling depan terus diiringi pengikutnya di belakang. Nah itu tata krama kita juga begitu. Kalau kita berjalan dengan orang tuanya itu di depan, kita yang di belakang. Kalau siang hari. Tapi kalau malam hari, kita yang di depan ya, mencarikan jalan. Itu kan di apa? Ayu, ya bunanya itu ada ya. Atau di apa namanya? Ya di buku apa? Adab. Di buku etika atau adab itu ada. Kita kalau berjalan dengan orang yang lebih tua, siang hari orang tua yang di depan, tapi kalau malam hari kita yang di depan. Nabi ini biasa saja berjalan di belakang para sahabatnya. Wa yaqulu khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Alasannya apa Nabi kalau berjalan di belakang sahabat? Minggir kalian. Jadi di belakangku biar ada ruang untuk para malaikat. Jadi yang mengiring di belakang Nabi itu bukan sahabat tapi para malaikat. Ya seperti sekarang ini banyak malaikat yang ada di sini ya. Percaya nggak? Nah, kalau nggak percaya kamu engkar kepada Nabi. Malam ini entah sekarang masih apa tidak. Tapi tadi jelas di sini banyak sekali malaikat. Cuman kita saya nggak ngerti, nggak ngelihat saja. Wa yarkabu al-ba'ira wal farosa wal baghlata wa himaron ba'dul muluki ilai'ah. Nabi itu biasa naik ba'ir apa? Onta, faros itu kuda, bahkan baghlah itu zebra ya. Terus himar biasa. Jadi Nabi itu tidak pilih-pilih harus kendaraan mewah, harus kalau sekarang Alphard gitu ya, tidak. Pokoknya seadanya lah. Dan itu pun hasil dari hadiah para raja. Jadi ba'dul muluki ilaihi ahda, yang dihadiahkan oleh para raja kepada Nabi. Wa ya'sibu ala batnihi al-hajara minal ju'i. Nabi itu Rasul paling mulia sedunia. Jadi kalau telunjuk jarinya Nabi itu lebih sekti daripada Nabi Musa. Lebih sekti daripada tongkatnya Nabi Musa. Tapi Nabi itu juga raja. Raja kelas dunia. Nah itu ya sering kelaparan. Dan sering kelaparan. Dan kalau kelaparan itu tidak meminta-minta, tapi menyiasati dengan perutnya diganjal dengan batu. Diganjal dengan batu. Kalau sekarang anak santri nggak ada yang gitu ya. Tapi kalau zaman kami itu biasa itu. Jadi gresek intip kawan itu biasa. Ya saya juga beberapa kali mengalami. Beberapa hari tidak makan itu ya biasa. Saya pernah 3 hari nggak makan padahal itu lebaran. Ya pernah. Hanya minum teh. Nabi ini
derajatnya sebegitu tinggi, tapi biasa saja kelaparan. Nah, kalau kita sedang lapar itu ingatlah Nabi. Jadi kalau Nabi lapar itu mengganjal perutnya dengan batu. Wa ya'sibu ala batnihi al hajar. Jadi disumpal dengan batu. Untuk apa? Ya minal ju'i, saking laparnya. Waqat utiya mafati kal khazainil ardiyah. Pada Nabi itu diberi semua kunci harta di dunia ini. Maka tadi saya bilang telunjuknya itu lebih sakti daripada tongkatnya Nabi Musa. Jadi bahkan tidak perlu pakai tunjuk. Ngomong ya begitu saja langsung Uhud itu menjadi bongkahan emas. Yaitu warawadajhul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Gunung Uhud, bukit Uhud itu sudah pernah merayu Nabi agar Nabi berkenan mengiyakan untuk Gunung Uhud itu jadi emas. Tapi Nabi menolak. Wa abahu, dan Nabi menolak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa wa yabda'u man laqiyahu bisalami wa yutilus sholata wa yaqsuru al-khutabal jumu'iyah. Sedikit lagi ya. Tahan sebentar. Tinggal sedikit lagi ini. Nabi itu meminimalisir canda. Dan Nabi kalau ketawa ya tidak pernah bersuara, hanya sebatas kedua gigi taringnya itu tampak, begitu saja. Jadi kalau kita ketawa terbahak-bahak itu tidak ada sanad dari Nabi ya. Kalau yang dari Nabi itu adalah hanya terlihat saja kedua gigi taring Nabi kalau ketawa. Waya beda uman lakiyahu bisalam, ketemu siapa saja itu Nabi memulai memberi salam. Karena memberi salam itu sunnah. Kalau menjawab wajib. Nah ini termasuk salah satu mustasnayat al-fardu afdolu minas sunnati atau minal mandubi. Al-wajibu afdolu minas sunnati atau minal mandubi. Ibadah wajib itu selalu apa? Lebih baik daripada ibadah sunat. Sholat sunat fardu itu lebih baik dibanding sholat sunat. Sholat fardu itu lebih baik daripada sholat sunat. Puasa wajib lebih baik daripada puasa sunnah. Tapi ada ibadah antara lain yang sunnah lebih baik daripada yang wajib, yaitu memberi salam. Memberi salam ini sunnah tapi lebih utama, lebih baik daripada menjawab yang wajib. Karena terpaksa ya. Itu kadang-kadang sampai disindir-sindir oleh mubaligh yang tolol. Saya ngomong tolol ya. Non? Itu sudah dijawab itu. Masih ngomong sampean semua dosa ya. Karena belum jawab salam. Padahal menjawab salam itu apa? Wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang jawab ya cukup lah. Kalau tidak ada yang jawab sama sekali baru kena dosa semua. Tapi kalau sudah ada yang jawab cukup. Jangan dibodoh-bodohi orang itu. Non, agar kelihatan meriah terus dibodoh-bodohi bahwa itu wajib ain, bukan, tolol itu. Non, apa? Sampai 5 kali ya. Sampai salam 5 kali itu tolol itu ya. Lah iya. Gara-gara pengen meriah saja sampai membohongi orang, nggak boleh. Nah ini tadi, kenapa yang sunat itu lebih baik? Karena itu adalah kedermawanan
perasaan. Tapi orang menjawab salam itu karena terpaksa, takut kalau tidak jawab dosa. Akhirnya ya sudah jawab begitu saja. Maka pahalanya lebih kecil. Wa yutilus sholata. Kalau sholat itu panjang, tapi wa yaksurul khutobal jumu'iyah. Kalau khutbah Jum'ah itu pendek. Kalau di Masjid Raya itu dibatasi 7 menit. Ya. Kalau di Nurul Yakin ini bisa sampai 1 jam. Itu madhabnya Pak Basir ini. Kalau khutbah panjang-panjang. Ini lupa madhabnya Nabi. Nabi itu kalau sholat panjang, kalau khutbah pendek ya sebentar. Kalau kita kan tidak, khutbahnya panjang, lalu sholatnya itu apa ya? Alhaakumut takasur dengan kulbu, ya. Kulwele terbalik-balik. Wa yata'allafu ahlas syarafi wa yukrimu ahlal fadli wa yamzaku wa la yakulu illa haqqan yuhibbullahu ta'ala wa yarda. Nabi itu sangat ya ta'allafu ahlas syarafi ini kira-kira adalah bisa disebut mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Ya ta'allafu ahlas syarafi. Ya ta'allafu itu bisa diartikan menyusun, bisa juga diartikan menyayangi. Jadi merawat hubungan di antara orang-orang yang mulia. Nabi juga wa yukrimu ahlal fadli, orang-orang yang pemurah, dermawan itu dimuliakan. Wa yamzahu, Nabi juga biasa bercanda. Ada canda Nabi ya. Misalnya yang terkenal adalah orang tua yang minta didoakan Nabi, terus tidak didoakan masuk surga, lalu ngomong tidak akan bisa masuk surga. Itu canda. Atau Nabi pernah mengatakan dengan nenek-nenek, biar nanti di nenek naik anak onta saja. Kami antar untuk naik dengan anak onta. Nenek itu kan kemudian bingung ya, mana kuat anak onta dinaiki. Padahal yang sudah tua juga tetap anak onta. Pak Din itu ada Pak Din ya? Ada ya. Pak Din kan sudah tua ya, mungkin paling tua yang di sini. Itu kan juga anak bapaknya ya. Ya walaupun unta itu sudah tua, tetap dia punya bapak. Jadi tetap anak unta. Itu candanya Nabi. Jadi candanya Nabi tidak pernah bohong. Dan itu yang saya ngomong dengan kawan-kawan. Kita itu kalau bohong harus tidak boleh bohong ya. Ya. Kalau misalnya ditelepon kawan, ayo berangkat. Ini saya sudah jalan. Itu harus pakai jalan ya. Nah, ini saya sudah jalan gitu. Sampean di mana? Di rumah. Loh, saya di rumah sampean kok nggak ada? Di rumah, tapi rumah kawan. Itu canda yang tidak bohong. Nabi tidak pernah canda yang isinya berbohong. Nah, itu harus kita tiru, tapi butuh kecerdasan. Kalau tolol-tolol gitu ya nggak bisa. Nah, jadi walayakulu ilahakon. Nah, Nabi tidak pernah bicara apapun kecuali itu adalah kebenaran. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardo. Maka Allah sangat mencintai Nabi dan meridhoi Nabi. Ya, sampai sini wa hauna wa qafabina jawadul maqali anitirati fil halbatil bayaniyah wa balagha dhahiru dha'inul imla'i fi fadafitil hidafi muntaha al-fatihah. Bismillah.
Subhanallah bihamdi anta khalqihi wa ridwan nafsihi wa zinatan arsyih midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatan arsyih midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatan arsyih midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatan arsyih midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinatan arsyih midada kalimati. Subhanallah bihamdi عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عند خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عند خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.